selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng saya Sally Ivanka. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan masih dengan bulan kanker sedunia ya. Pada tanggal 4 Februari kemarin, saat ini saya didampingi sama salah satu ibu cantik ya, Mbak cantik gitu ya, yang emang dia ini sudah mengerti terkait dengan kanker karena merupakan alumni atau gimana sih biasanya dibilang? Survivor atau penyintas. Oke, Ya. survivor cancer ya. Ya, betul. Oke, boleh nih dengan Mbak Laili Dian. Siapa tadi Mbak? Laili Dian Pangestuti. Pangestuti. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya, Luar terpancar biasa. dari wajahnya. Sangat ceria kayak gitu. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Mbak Dian? Kebetulan bulan Februari ini memang memperingati Hari Kanker Sedunia yang tanggal 4 tadi. Jadi saya sendiri besok pada tanggal 9 kami menjadi narasumber di kegiatan Gebyar Hari Kanker Sedunia di Kecamatan Gambiran yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi. Terus juga nanti di minggu berikutnya ada juga edukasi mengenai deteksi dini kanker payudara dan IVA di Puskesmas Kabat. Juga kami di komunitas mengadakan kegiatan yang pertama itu sudah kami laksanakan, yaitu edukasi ke ibu-ibu dharma wanita di Dinas Kominfo, dan dilanjutkan nanti pada tanggal 26 kami juga mengadakan kegiatan bersama ibu-ibu survivor. Kita mengadakan ngobrol santai dan senang bersama. Oke, panjang sekali ya Banyak ya. kegiatan di bulan Februari ini. Betul. Mungkin karena ini bulan-bulannya para survivor cancer iya, ya. Jadi gimana caranya mereka memanfaatkan bulan ini dengan sebaik mungkin kayak gitu sih momennya gitu ya. Oke, Mbak Dian ini salah satu survivor cancer nih. Aku mau tahu ceritanya Mbak Dian dulu seperti apa sih? Pertama kali tahu kalau Mbak Dian itu terdeteksi kena cancer, sampai Mbak Dian itu berobat dan menjalani kemo sampai saat ini itu seperti apa? Iya, memang cita-cita menjadi survivor kanker tuh kan nggak ada ya. Kalau cita-cita menjadi dokter, menjadi pilot gitu pasti banyak. Memang kita nggak bisa memilih gitu. Ketika takdir memberikan saya suatu, kalau saya menganggapnya door prize ya, atau surprise, kalau saya bilang ini suatu musibah, berarti nanti mindset saya itu jadinya negatif gitu. Jadinya yang ada sedih, merasa nggak berguna, menyalahkan Tuhan. Tapi kalau mindset saya ubah menjadi ini hadiah gitu, jadi rasanya ada suatu kebanggaan gitu ya. Bangga menjadi survivor kanker. Artinya karena tidak semua Orang diberikan, tidak semua orang mendapatkan kepercayaan ini begitu. Anugerah dari Tuhan. Betul. Jadi ya saya tanamkan kepada teman-teman bahwa ini bukan suatu kutukan, bukan suatu artinya Tuhan sedang marah dengan kita, tetapi Tuhan sedang sayang-sayangnya di kita gitu, Mbak. Itu pertama kali kena cancer tahun berapa, Mbak? Saya itu merasa gini. Jadi sebelum kena cancer ini beberapa teman, sahabat itu di sekitar saya memang sepertinya cancer itu bukan suatu yang baru gitu ya. Jadi mereka satu persatu kena dan akhirnya ada yang berpulang, ada yang survive. Jadi saya merasa bahwa saya juga beresiko gitu. Nah setelah itu saya setiap bulan saya tuh berusaha melakukan namanya deteksi dini kanker payudara gitu. Karena memang kebetulan sebelum saya sakit saya di pelayanan kesehatan, jadi saya juga mengedukasi masyarakat untuk deteksi dini kanker perempuan. Dan ternyata perempuannya salah satu saya gitu ya yang kena door prize-nya ini. Jadi pada saat itu menemukan benjolan seukuran 0,8 cm gitu, belum ada 1 cm. Jadi pada saat saya menemukan itu saya sampaikan ke suami, kayaknya ada sesuatu ini Pak. Jadi saya butuh ke dokter begitu. Jadi dari dokter menyampaikan, oke, ini ada benjolan tapi kecil sekali.
Mungkin nggak apa-apa ya, karena nggak punya keturunan gitu ya, nggak punya keturunan kanker. Tapi kalau Mbak pengen tahu pasti ini kanker atau enggak, operasi aja, diambil aja benjolan ini. Jadi benjolannya kecil sekali. Pada saat itu saya teraba tanggal 30 Desember, saya operasi pertama tanggal 5 atau tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari saya operasi dan dilakukan pemeriksaan PA, patologi anatomi. Baru di situ setelah operasi hari keempat hasilnya jadi saya dapat sebuah surat cinta. Setelah dibuka ternyata isinya karsinoma mami atau kanker payudara. Setelah itu kemoterapi selama berapa lama Mbak Dian? Iya, jadi pada saat mengetahui ini ada sesuatu yang memang serius gitu ya. Jadi saya putuskan untuk melakukan pengobatan di tempat yang tepat dengan dokter yang tepat juga. Saya di saat itu dinyatakan memang harus operasi. Operasi yang disampaikan dokter adalah mastektomi, pengangkatan payudara. Jadi semuanya harus diangkat. Cuma ditawarkan pada saat itu eh, kalau mau rekonstruksi bisa langsung rekonstruksi. Jadi saya melakukan operasi mastektomi rekonstruksi gitu. Diambilkan jadi sisa jaringan yang kebuang kosong diambilkan dari punggung untuk menutup jaringan yang sudah kebuang tadi gitu. Jadi masih berbentuk lagi lah gitu. Oke, berarti nggak Nggak rata rata. gitu ya. Soalnya kadang wanita kan merasa kayak sedikit tidak percaya diri gitu ya, kalau misalnya hilang lah salah satu yang aset berharga. aset berharga yang ada dalam tubuh gitu ya. Iya. Tapi Mbak Dian waktu dibilang gitu mau diangkat secara penuh gitu, Siap sebetulnya ya. siap Iya. atau ada perasaan saya nggak siap kayak gitu. Gini, jadi pada saat itu setelah hasil PA keluar, saya ketemu dokter masih bedah umum saat itu ya, yang di sini. Beliau mengatakan, ibu sudah tahu hasilnya, sudah dokter gitu. Jadi sudah tahu ya, ini nanti akan dilakukan apa, sudah dokter, saya bilang gitu. Karena mungkin saya juga perawat, dokternya tahu, jadi nggak usah panjang lebar menjelaskannya. Jadi saya bilang, kapan dok operasi mastektominya? 2 minggu lagi. Aduh, nggak terlalu lama dok, saya mintanya besok, saya bilang gitu. Malah suami saya bilang, udah sekalian angkat aja sekalian yang satu dok, jadi dua-duanya hilangkan, jadi nggak punya resiko, bilangnya gitu. Dokternya bilang, ngapain harus dua, kalau satu aja cukup gitu. Jadi memang pada saat itu di sini belum ada dokter onkologi, saya akhirnya ke Surabaya. Nah di Surabaya dinyatakan memang harus operasi juga dan ditawari rekonstruksi itu, jadi saya rekonstruksi. Jadi untuk melakukan operasi pengangkatan payudara saya tidak pernah berpikir 2 kali gitu. Berarti karena sudah terbiasa dengan memberikan materi terkait dengan Betul. kanker ya, sebagai Iya. perawat juga pasti sudah siap dengan resiko-resiko yang Siap, ada betul. gitu ya. Tapi selama Mbak Dian mendampingi komunitas, kita bahas komunitasnya Mbak Dian nih ya, komunitas Osing Pink. Oh, singping. Kenapa namanya Osing Pink ini Mbak Dian? Iya, kalau kita bilang kanker payudara itu identik dengan pita pink gitu ya. Nah, kalau osing ini hanya identitas sebagai orang Banyuwangi gitu. Jadi memang untuk komunitas kanker payudara itu di berbagai daerah banyak. Kita tidak ada satu lembaga atau yayasan atau organisasi atau komunitas kanker itu yang bersentral satu, misalnya di pusat nanti ada cabang-cabangnya, itu tidak ada memang. Jadi kalau yang kami di Banyuwangi merasa belum ada, kami juga merasa bahwa hak teman-teman gitu loh. Artinya semua pasien yang sudah terdiagnosa itu punya hak untuk didampingi gitu. Jadi ya untuk saat ini pemerintah daerah mungkin belum ke sana ya. Ini yang eh, apa namanya membentuk suatu komunitas gitu ya, kanker gitu. Belum ada. Jadi siapa lagi kalau dari kita sendiri Iya, gitu. kalau dulu kan belum tentu Betul. langsung Iya, terrealisasikan gitu ya. betul. Itu tahun 2000 berapa dibentuknya? eh November 2018. Berarti setelah Mbak Dian kemo dan melakukan Betul. Setelah saya melakukan pengobatan, pengobatan, jadi ternyata rasanya seperti itu gitu ya. sangat sakit. Jadi waktu operasi dokter sampaikan harus operasi itu saya nggak pernah menangis gitu loh. Saya hanya malah saya tantang gitu. Ayo mau kapan ini gitu.
Tapi ketika dokter bilang dari hasil PA, dari hasil pemeriksaan karakteristik, walaupun ini stadiumnya masih awal, masih stadium 1A, tapi karena karakteristiknya ini nggak ada obat yang bisa, artinya bisa dikonsumsi untuk maintenance-nya gitu ya. Akhirnya dokter menyatakan harus kemo. Jadi pada saat dokter bilang kemo, ini baru saya meneteskan air mata. Kemo itu berat ya. Kemo Bagian. itu yang membuat saya berat, yang membuat saya menangis adalah kehilangan rambut ya. Karena ya walaupun rambut saya nggak cantik-cantik banget, tapi kalau kehilangan rambut pada saat itu memang mengganggu psikologis saya gitu. Tapi kalau untuk keluhan yang lain, misalnya mual, muntah, nyeri, kadang badan sakit semua, itu saya anggap sebagai mengurangi dosa gitu aja. Tapi rambut itu adalah aset ya. Iya, Mbak Dian. kalau Walaupun rambut berkerudung gitu ya. betul. Jadi selama saya kemo, saya tidak pernah berkaca gitu ya. Jadi bangun tidur harus pakai jilbab, udah lewat kaca saya nggak mau lihat gitu ya. Jadi saya baru siap buka jilbab di depan kaca itu setelah kemo kelima. Jadi setelah kemo kelima rambutnya sudah mulai habis. Jadi suami saya suruh gundul sendiri nggak mau. Terus ada asisten di rumah saya suruh bantu cukur juga nggak mau. Jadi terpaksa saya harus cukur sendiri gitu. Jadi ya terpaksa Sambil cukur nangis sendiri. gitu ya. Sudah nggak nangis sudah karena sudah Sudah. bisa menerima Oke. ya fasenya sudah bisa Jadi menerima dengan menghindari kenyataan. cermin itu seperti apa ya? Supaya tidak menyakiti diri sendiri gitu Betul, ya. betul, betul. Jadi berusaha menguatkan diri setelah kuat, oke saya siap gitu. Oke, siap. Berarti tujuannya Oseng Pink ini seperti apa sih, Mbak Dian? Jadi karena saya merasa perjuangan melawan kanker itu panjang dan berat, itu butuh teman gitu loh. Butuh teman, butuh support. Saya juga karena di sini belum ada komunitas, jadi saya mencari informasi itu. Alhamdulillah dari keluarga saya dapat support penuh dari suami, dari putra putri saya, dari orang tua, itu juga dapat support penuh gitu. Terus tapi dari sesama penyintas, sesama pasien kanker, ini saya tidak dapat support langsung gitu. Jadi saya nggak tahu nanti ini perjalanannya habis ini apa ya gitu. Kalau kemo tuh rasanya seperti apa ya gitu, saya juga nggak tahu. Kalau nanti mual saya harus bagaimana ya. Kalau kita bicara tentang dokter atau tentang teori, tapi kan dokter nggak pernah merasakan gitu loh. Beda ya sama yang Iya, pernah merasakan. betul. Nah akhirnya saya ya memang saya sendiri sebetulnya butuh pendamping sesama survivor atau sesama penyintas. Jadi dari situ saya bahwa hal yang menguatkan salah satu hal yang menguatkan saat pengobatan itu adalah teman yang pernah merasakan gitu, teman seperjuangan gitu. Oke, jadi di Oseng Pink ini kalau misalnya ada yang terkena cancer itu kayak seperti diajak cerita gitu ya. Betul. Oke, nanti setelah ini gini ya, gini gini. Iya, kayak dan gitu. dibuat apa namanya asik aja ngobrolnya, nggak sesuatu yang menakutkan. Jadi misalnya, ini saya jadwalnya kampus nih. Kalau biasanya ngampus ya datang ke rumah sakit tuh ngampus gitu loh, ketemu Pak dosen gitu. Saya bilang ke teman-teman, udah kalau kamu takut ke dokter, coba deh mindsetnya diganti. Saya mau ketemu pacar gitu. Jadi kalau sudah mau ketemu pacar, hatinya seneng gitu kan, mau ketemu, mau jalanin perawatan selanjutnya itu ya lebih ringan daripada aduh kemo lagi, mual lagi, sakit lagi gitu. Jadinya yang ada ya nggak mau berangkat. Karena Iya, banyak benar. teman-teman juga sudah kemo 1, 2 merasa nggak kuat gitu ya. Sudah kok saya stop, saya nggak kuat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih seperti itu eh, ya mungkin di awal kita berat, tapi kita berharap dengan pengobatan yang seperti itu mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman komunitas yang merasakan hal seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan itu, kayak mereka merasa kayak oh nggak kuat lagi atau gimana gimana, itu pendampingan dari Mbak Dian sama teman-teman yang lain itu seperti apa nih Mbak Dian? Untuk biar dia ini menyelesaikan kemonya, dia Iya. bisa sembuh dan sebagainya. Jadi memang pengobatan kanker itu yang terbaik adalah di awal gitu. Ketika kita ternyata kita berhenti di jalan, jadi pengobatannya yang nanti misalnya nih kankernya datang lagi karena pengobatan kanker itu kan penyakit sel ya. Jadi kanker itu adalah penyakit sel, bukan seperti penyakit batuk pilek gitu. Jadi ketika ternyata
pada saat kemoterapi dengan program yang sudah ditentukan dokter tadi belum selesai, nah kemungkinan sel kanker ini belum ada yang belum mati gitu ya, belum tertumpas habis. Jadi resiko untuk tumbuh lagi ke belakang itu besar sekali. Nah, di situ kalau kita tidak dari awal benar-benar mengikuti program dari dokter, rasanya nanti percuma ke belakang, nanti diobatin pun juga pengobatannya bukan untuk penyembuhan gitu, tapi untuk memperbaiki hidup aja tanpa menghilangkan penyakitnya. Oke, Gitu. jadi kalau misalnya di awal ya bersakit-sakit dulu lah ya Betul. kejadiannya. Ya. Tapi kedepannya tinggal tinggal pengecekan, pengontrolan Iya, seperti itu aja tinggal seperti tinggal yang dilakukan. kontrol-kontrol Mbak Dian aja. masih kontrol sampai sekarang. Saya sekarang masuk tahun kelima, saya kontrol tiap 6 bulan sekali gitu. Jadi 6 bulan sekali saya kontrol. 6 bulan pertama hanya kontrol fisik aja, pemeriksaan fisik aja. Tapi kontrol yang tahunan saya pemeriksaan ditambah pemeriksaan laboratorium sama radiologis. Oke. Jadi harus menjalani itu terus ya supaya menjaga biar Iya, tetap sehat betul gitu betul ya. betul. Kan nggak mau lagi. Nggak mau lagi karena buat kita yang sudah terdiagnosa ini memang resikonya sih masih ada gitu loh, masih beresiko karena kita punya aset satu lagi nih ya. Iya. Masih punya aset satu lagi, itu pun apakah pengobatan terapi kanker yang kemarin itu benar-benar efektif buat kita, itu pun tidak bisa dijamin 100%, ditentukan dengan alat, tapi dengan melakukan evaluasi yang memang sudah dicatatkan. Jadi harus tetap cek ngecekan walaupun udah pernah kena. Soalnya yang udah pernah belum tentu benar-benar survive gitu Ya ya. betul. Nah, gimana sih caranya deteksi sejak dini, Mbak Dian? Jadi kan banyak nih saat ini yang terkena di usia muda misalnya Iya. kayak gitu. Kayaknya lebih banyak anak muda sekarang yang Gitu mudah ya. terkena kayak gitu. Entah Iya, karena pola makan atau gimana sih Mbak Dian yang setahunya Mbak Dian deh, gini. orang kena kanker itu Iya, jadi karena apa ya? sebetulnya juga tergantung tipe kankernya ya. Artinya kanker apa gitu ya. Kalau saya bicara tentang kanker payudara, memang faktor resiko kita ambilnya faktor resiko ya, karena penyebab kanker payudara itu sebetulnya belum diketahui gitu. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, tentu hal yang akan kita lakukan itu lebih mudah kalau tahu penyebabnya secara Iya. pasti. Tapi kalau kita hanya mengetahui dan dokter sepakat semuanya menyampaikan bahwa kanker payudara itu yang ada hanya faktor resiko. Jadi faktor resikonya ada yang faktor resiko bisa dicegah, ada faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari gitu. Nah, yang bisa kita hindari adalah pola hidup sehat. Artinya kalau kita mau melakukan pola hidup sehat sejak dini, nah resiko kanker itu muncul itu mungkin bisa ditekan. Dalam artian tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi walaupun kita sudah hidup sehat, tetapi resiko itu akan semakin kecil kalau kita melakukan pola hidup sehat. Ya. Jadi yang ada yang kita lakukan adalah melakukan deteksi dini kanker payudara. Kalau kanker payudara, kalau kanker serviks berarti deteksi dininya yang paling murah meriah yaitu dengan IVA. Nah, ini ada pesan sponsor dari Dinas Kesehatan. Buat perempuan juga resiko tinggi terkena kanker serviks atau leher rahim, ini juga puskesmas di semua tempat juga bisa melakukan pemeriksaan IVA gratis gitu. Nanti pengecekannya seperti apa? Jadi anak muda juga bisa ngecek atau gimana? Kalau yang Atau kanker gimana? payudara yang anak muda itu malah diwajibkan, tapi kalau yang kanker serviks ini yang sudah berkeluarga, jadi yang sudah pernah kontak seksual paling tidak tahun ketiga setelah mempunyai pasangan, tahun ketiga itu sudah dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Jadi biar wanita semuanya aman ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya kanker payudara untuk pendeteksiannya seperti apa sih, Mbak Dian? Deteksi dini kanker payudara itu yang paling gampang itu adalah sadari. Periksa payudara sendiri, yaitu melakukan pemeriksaan setiap bulan secara rutin. Cuman ada jadwalnya Mbak, nggak setiap hari harus dipegang gitu ya. Jadi jadwalnya itu kita ambil 1 bulan sekali. Kalau yang perempuan menstruasi, jadi bukan dipengaruhi oleh KB, kan ada KB yang mempengaruhi menstruasi kita atau yang sudah menopause. Jadi untuk perempuan yang masih menstruasi itu dilakukan 1 bulan sekali, dihitung dari hari pertama sampai hari ke-7. Jadi
melakukannya itu setelah hari pertama sampai hari ke-7. Jadi baru nanti hari ke-8-nya itu kita lakukan pemeriksaan deteksi dini kanker payudaranya, sadarinya. Jadi setelah menstruasi. Betul. Kenapa? Karena saat menstruasi kondisi payudara kita ini hormonnya kan sedang meningkat. Jadi keadaan payudara kita padat, terus nyeri gitu. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan tidak efektif gitu. Tapi kalau sudah lewat masa 7 hari, itu payudaranya lebih lembek. Jadi untuk kita mengenali, jadi tujuannya deteksi dini kanker tujuan dari sadari atau periksa payudara sendiri itu mengenali struktur payudara. Jadi kalau kita sudah mengenali, oh ya hari ini atau bulan ini saya periksa ternyata nggak ada benjolan gitu ya. Kalau masalah kanan kiri ukurannya beda atau payudaranya memang dari awal itu putingnya memang ada kelainan masuk ke dalam gitu ya atau rata, nggak apa-apa. Tetapi sesuatu yang kemarin ternyata bulan berikutnya ada sesuatu yang berubah, nah itu yang harus kita curiga. Oh, berarti Gitu. kita tujuannya kita periksa setiap bulan itu supaya kita tahu perbedaannya Betul, dari benjolan-benjolan iya, atau apa gitu. dari bulan ke bulan itu ada nggak perubahan gitu ya. Jadi kalau ada perubahan segera melakukan sadanis periksa payudara klinis atau ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang berkompeten gitu. Terus ada keluhan lain nggak sih Mbak Dian kalau misalnya di awal-awal mungkin nyeri-nyeri di sebelah mana gitu pas Kalau kanker payudara stadium awal itu tidak ada keluhan, Mbak. sama sekali Sama sekali, hanya keluhannya benjolan aja. benjolan itu aja. Ya, nyeri itu biasanya angkanya kecil. Jadi kalau kita menemukan benjolan, nyeri itu malah kemungkinan kankernya malah kecil gitu loh. Oh, Kecuali memang benjolan itu sudah ada radang, sudah kemerahan, sudah ada luka, terus sudah lama. Nah, itu mungkin memang ada keluhan nyeri karena memang sudah ada peradangan. Tetapi kalau masih benjolannya masih belum pecah, kalau bahasa awamnya gitu ya, masih belum pecah, nggak ada keluhan. Makanya ini jadi namanya apa? Silent killer ya. iya Dia benar. dia menghanyutkan gitu. Jadi orang pikir, oh, kata dokter saya kanker, tapi saya masih mampu bekerja gitu loh. Saya masih mampu eksis gitu. Saya nggak perlu berobat gitu. Kadang orang menyepelekan itu ya Iya, Mbak Dian. Mungkin betul. merasa kayak "Ya udahlah ini cuman benjolan biasa kayak gitu. Iya, iya betul. Tapi apakah semua benjolan itu adalah kanker? Apakah semua benjolan payudara kanker? Iya. Jawabannya tidak. Oke, apa aja nih? Kalau misalnya selain kanker, bisa jadi dia apa? Bukan. Jadi biar nanti ketika ada yang merasa, oh ada benjolan nih, aku pasti kanker gini-gini. Kan Iya. belum tentu Jadi ya. tidak semua benjolan yang ada di payudara itu suatu keganasan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tumor, kalau orang kan bilang, oh kata dokter bukan kanker tapi tumor gitu ya. Jadi tumor itu kalau bahasa Indonesia kan, bahasa masyarakat umum itu adalah benjolan. Jadi benjolan ini dibagi dua, ada benjolan jinak, itu orang lebih menyebutnya tumor gitu. Ada benjolan ganas, orang biasanya menyebutkan kanker gitu. Nah, benjolan ini tidak semuanya kanker gitu. Bisa jadi hanya benjolan jinak atau biasanya FAM, fibroadenoma mame gitu ya. Bisa jadi kista payudara yang hanya dipengaruhi karena hormon. Nah, bisa jadi juga infeksi gitu. Bisa jadi memang karena suatu keganasan. Kalau kista sama tumor sama kanker, itu tingkatannya gimana nih? Yang paling berbahaya kan kanker pastinya. Iya. Iya. Jadi kalau kita bedakannya menjadi jinak sama ganas. Oke. Kalau jinak tidak ada kemampuan untuk melakukan penyebaran. Gitu. Jadinya ketika dilakukan pengobatan, misalnya operasi, tapi untuk kista itu biasanya kalau ukuran kecil nggak perlu dioperasi. Kalau memang keluhannya nanti nyeri banget atau ukurannya besar, dengan tindakan yang difungsi atau disedot itu masih belum berkurang, memang dilakukan operasi. Tapi operasinya akan lebih simpel gitu. Lebih simpel artinya karena tidak ada kemampuan menyebar sehingga cukup diambil benjolannya atau kistanya. Kalau kista ini dalamnya air Mbak gitu, cairan. iya. Kalau tumor jinak atau tumor itu biasanya orang awam itu bilangnya padat gitu. Jadi kalau dipegang di dalamnya nggak ada airnya gitu. Itu kalau kita bahasa awamnya begitu ya. Jadi kalau kanker, nah ini ada kemampuan untuk menyebar gitu. Dia punya sel apa namanya? Kalau kita ibaratkan itu suatu benjolan ini bakso gitu ya. Nah ini nanti
baksonya tiba-tiba nanti ini bikin anak gitu. Beranak, bakso Iya, beranak gitu ya. beranak masuk ke pembuluh darah, Mm-mm. masuk ke kelenjar getah bening, dia menyebar ke seluruh tubuh gitu. Sehingga ada orang bilang sudah operasi, sudah kemoterapi, kok tiba-tiba tumbuh di paru-paru ya, tiba-tiba tumbuh di tulang ya. Nah, karena memang ada sudah penyebaran gitu. Jadi makanya harus dari awal disadari gitu ya, Mbak Dian. Betul, harus deteksi dini kanker payudara. Oke. Nah, kalau misalnya selain deteksi dini sendiri, kalau misalnya kita ke klinik-klinik itu apa sudah disediakan gitu ya di Banyuwangi sendiri? Nah, kalau yang tadi saya sampaikan, kalau yang simple Mm-mm. yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan sadari. Mm-mm. Nah, kalau yang di rumah sakit itu ada sadanis, periksa klinis. Nah, ini pun harus ternyata gitu ya, dari pengalaman teman-teman, tidak semua, mohon maaf, tidak semua tenaga kesehatan juga mampu melakukan sadanis dengan baik gitu. Jadi ada beberapa teman saya itu yang ada keluhan, datang ke pelayanan kesehatan, dianggap, oh ini hanya benjolan jinak, nggak apa-apa, nggak perlu cemas gitu ya, kasih obat aja dulu. Ntar lagi datang 1 bulan, oh kok masih belum hilang dokter, kasih obat lagi ya, coba lagi. Ini kok belum hilang dokter, oke saya rujuk gitu. Setelah dirujuk, tunggu ya kita kasih obat lagi gitu ya. Ternyata setelah ada metastasis baru dokternya sadar kalau ini ternyata kanker. Jadi beberapa kasus itu juga ada dari teman-teman seperti itu. Tetapi sekarang mungkin lebih aware ya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Dokter-dokter sekarang juga semakin aware, di pelayanan tingkat pertama pun di puskesmas juga aware. Jadi ketika ada keluhan mereka merujuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit yang dilakukan adalah pertama USG, lakukan pemeriksaan USG. Jadi ternyata USG itu nggak USG perut aja yang seperti orang hamil, ternyata payudara juga perlu di USG dengan alat yang sama gitu. Dicek benjolannya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara deteksi dini, nah kalau USG ini biasanya orang datang dengan sudah keluhan benjolan gitu. Kalau yang deteksi dini ini ada namanya mamografi, Mbak. Jadi mamografi itu bisa mendeteksi benjolan dengan ukuran 0,2 gitu. Jadi Dari yang sekecil iya, masih prakanker yang namanya kanker stadium 0. Jadi prakanker, kenapa disebut stadium 0? Karena ternyata belum keluar kakinya gitu loh. Jadi masih terbungkus kapsul lah gitu. Jadi belum, masih namanya kanker in situ, hanya di situ saja gitu. Tapi kalau misalnya sejak sekecil itu tuh kalau dioperasi apa nggak bisa atau masih menunggu berapa 0, berapa baru bisa dioperasi atau gimana? Eh, Seharusnya harus segera kalau Oh iya, sudah berarti bisa ya? iya, jadi memang membutuhkan tempat pelayanan, nggak semua tempat pelayanan juga melakukan apa mempunyai fasilitas mamografi. Tetapi buat tempat pelayanan yang mempunyai fasilitas mamografi dan tempat fasilitas operasi dan tenaga yang memang berkompeten itu memang sudah bisa dilakukan. Jadi dilakukannya juga lebih simpel, tidak harus membuang payudara, jadi namanya di operasi lumpectomy, hanya dibuang benjolannya aja. Nanti tetapi akan diikuti pengobatan radiasi gitu. Harus disinar gitu lagi. Kira-kira nih kalau misalnya teman-teman podcast yang nonton hari ini nih ada keluarga atau yang nonton pun merasa punya keluhan terkait dengan kanker payudara dan butuh untuk didampingi sama teman-teman dari komunitas, gimana nih kalau mau bergabung di Osingping? Iya, untuk bergabung ke Osingping memang kami satu, memang pasien kanker payudara yang sudah dalam tahap pengobatan gitu. Untuk bisa join ke grup gitu ya. Tapi kalau masih belum, artinya masih dalam baru terdiagnosa atau masih baru menemukan benjolan, kami belum bisa memasukkan gitu. Kami hanya mendampingi secara pribadi gitu. Tapi masih didampingi, bisa Iya. didampingi. Jadi saat ini saya masih juga mendampingi yang masih baru terdiagnosa, ada 2 orang. Dia masih tahap yang satu masih denial ya. Masih belum bisa menerima bahwa saya kanker, saya masih belum siap operasi, saya nanti masih belum siap kemo seperti itu. Nah, beliau sebetulnya mau minta masuk ke grup, tapi saya nggak bisa masukkan. Saya bilang gini, ayo kalau ibu mau siap untuk berobat ke medis, ibu butuh pendampingan, kami siap. Tapi kalau ibu sudah ketemu dokter, ibu sudah menjalani tahap awal saja rangkaian terapi, kami akan join ibu ke grup.
Yang pertama, yang kedua itu mempunyai nomor WA pribadi, bukan nomor WA keluarga, gitu Pak. Oke, dikat dulu sih. Nah, berarti ada 2 tahapannya tadi ya. Berarti dia harus menjalani ini dulu, pengobatan dulu, jadi nggak langsung yang baru terdiagnosa langsung masuk ke grupnya, Ya, tapi masih bisa didampingi sama Mbak Dian ya, secara pribadi ya, iya, terkait dengan mental dan betul, juga bagaimana proses-prosesnya kayak gitu. betul. Kira-kira dalam grup itu didapatkan teman-teman itu seperti apa Mbak Dian? Jadi mulai yang hal serius itu mengenai tentang apa itu kanker payudara, pengobatannya bagaimana, kenapa saya harus kemoterapi, kenapa itu kok radiasi saya nggak radiasi, makanan apa. Nah ini biasanya tentang makanan gitu ya. Boleh nggak Mbak makan ini, boleh nggak makan itu, atau boleh nggak saya eh, makan, ini biasanya ada mitos di luar kalau orang kanker nggak boleh makan daging gitu ya, ternyata dari dokter saya boleh gitu. Berarti makan daging. Makan daging. Mungkin di luar yang apa ya, yang kurang nih ya, kurang edukasinya dan sebagainya, mungkin merasa oh harus pantang ini, pantang ini, pantang ini. Ternyata enggak ya, Enggak enggak ada juga, pantangan makanan. iya, yang ada itu adalah membatasi kita gizi seimbang gitu. Jadi saya dulu juga sempat tersesat gitu ya, karena saya yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak ada teman pada saat saya pengobatan itu nggak punya teman sesama survivor. Akhirnya saya yang ditanya siapa? Yang ditanya yaitu adalah si Mbah, gitu kan, Mbah Google. Gitu. Dan Google itu banyak ya. Nah, betul. Ternyata si Mbah bilangnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kan gitu. Kalau di kita yang banyak kita temui lah secara umum itu begitu. Nanti yang keluar lagi ternyata oh minum ramuan ini kan juga gitu. Dan saya juga berselancar di medsos dengan orang-orang yang sudah terdiagnosa, ketemulah dengan yang mungkin saya anggap kurang tepat gitu. Jadi mereka hanya menyarankan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan unggas, daging unggas, nggak boleh makan ikan, yaitu protein-protein hewan itu nggak boleh, hanya boleh makan sayur sama buah. Jadi berat badan saya turun 14 kilo dalam waktu 3 bulan. Terus habis itu Mbak Dian ini konsultasi ke dokter. Dokternya sudah mulai Melihat gitu. menyedihkan melihat saya ya. Ibu kankernya ini stadiumnya baik sekali, artinya masih stadium awal. Kenapa kok fisik ibu seperti orang yang sudah stadium akhir gitu? Karena sudah kurus kering gitu ya. Terus apa yang salah ini? Ibu melakukan diet tertentu kah gitu? Iya dokter. Kenapa? Karena ya ketakutan untuk kankernya nggak sembuh gitu kan, mempengaruhi emosi kita ya. Ntar jangan-jangan kalau makan ini nanti pas nggak sembuh atau kambuh lagi gitu. Jadi akhirnya dokter bilang gini, itu salah ibu. Udah ibu makan apa aja, yang penting jaga berat badan gitu. Jadi titik poinnya di berat badan. Kalau dokter menyarankan orang yang terdiagnosa kanker sama orang yang tidak terdiagnosa kanker, prinsip makannya sama, yaitu prinsip makan sehat gitu aja. Jadi kalau Mbak, jadi saya dulu kalau makan bakso gitu ya, saya telepon dulu sama dokternya. Dokter boleh nggak makan bakso ini? Saya ada acara, ada bakso ini dokter gitu. Boleh Mbak gitu. Habis itu ada makan kerupuk. Dokter katanya kalau makan kerupuk cepet mati nih dokter, bener nggak dokter? Siapa bilang boleh Mbak? Dokter ini saya ada makan nih daging ayam, apa namanya, kayak cumi, udah boleh nggak dokter? Mau makan berapa? Mau makan sekilo, 2 kilo, ya bagi-bagi sama saya gitu. Kalau cuma makan satu porsi aja nggak apa-apa. Jadi sampai akhirnya dokternya bilang gini, kayaknya kamu nggak mati karena kanker deh, mati karena kelaparan gitu. Soalnya bingung ya mau makan apa, mau makan Betul, ini takut, mau makan ini takut. Jadi betul, di komunitasnya Mbak Dian ini itu kayak menghempas semua mitos-mitos yang ada di luar gitu betul, ya, betul. supaya penderita cancer atau yang sekarang lagi survive cancer itu biar nggak menderita banget ya, jadi orang jadi nggak sedih banget Betul, kita gitu. udah menderita karena kemoterapi, menderita kehilangan payudara gitu kan. Lagi Masih menderita menderita nggak. mau makan apa masih bingung. Jadi sebenarnya
untuk kedepannya ya sama aja gitu ya. Iya, Cuman yang betul. penting jaga berat badan yang tadi Mbak Dian sampaikan. Betul. Oke Mbak Dian nih, terakhir. Untuk teman-teman yang saat ini sedang survive through cancer ya, ataupun yang saat ini baru menyadari mereka kena cancer atau masih ada denial tadi, dari motivasi dari Mbak Dian nih apa nih? Buat memberikan mereka Membuat semangat. Ya. semangatnya. Jadi begini, kalau kita ambil hikmahnya, semua orang itu sudah ada garisnya gitu ya. Kita nggak bisa menolak ketentuan yang di atas. Jadi baik itu yang sudah dapat hadiah cancer maupun yang masih baik-baik saja, sebetulnya bukan akhir dari segalanya. Jadi tetap semangat kalau kita sudah memang dikasih yang namanya hadiah cancer ini, kita jalani sebaik mungkin hidup kita. Jadi saya bilang ini adalah kehidupan kedua gitu ya. Banyak berbuat baiklah gitu. Artinya saya, ayo kita sama-sama berpositif terhadap Tuhan gitu. Bahwa apapun yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang indah buat kita. Kalau tidak indah saat ini, pasti indah nanti di belakang nanti gitu. Jadi buat yang masih takut untuk berobat, ayo kanker bisa disembuhkan kok. Kalau memang satu, memang harus stadium awal dalam pengobatannya. Yang kedua, apa kalau sudah stadium akhir, mending nggak usah berobat? Enggak juga. Ayo kita juga berobat karena sebetulnya sakit kanker itu juga seperti sakit kronis seperti lainnya, seperti darah tinggi, seperti kencing manis, yang juga masih ada obatnya gitu. Jadi tetap semangat, bangun emosi kita menjadi emosi yang positif karena dengan bahagia itu adalah meningkatkan imunitas tubuh karena dokter pun meyakini bahwa sebagian besar obat terbaik kanker itu adalah happy gitu. Bahagia. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita membahas banyak hal sekali bersama dengan Mbak Dian terkait dengan bagaimana survive cancer, apa itu Osimping, dan bagaimana cerita Mbak Dian dari awalnya terdeteksi sampai saat ini mendampingi teman-teman yang cancer. Oke, teman-teman, teman-teman jika merasa merasa terdeteksi atau ada benjolan di sekitar payudara, bisa langsung lebih aware lagi, bisa ke klinik untuk pengecekan lebih lanjut sehingga kita lebih deteksi awal, deteksi sejak dini. Oke, mungkin itu saja podcast Rumah Digiri hari ini bersama dengan Mbak Dian terkait dengan kanker atau kanker payudara. Nah, saksikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Digiri. See you!